Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdian Safarijaldi dengan NPM 0651221140 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tugas topik modeling dengan judul berita sepak bola CNN Indonesia. Yang pertama itu pengertian dari topik modeling. Topik modeling merupakan teknik unsupervised learning dalam text mining yang digunakan untuk menemukan topik tersembunyi dalam kumpulan dokumen teks. Tujuannya dan manfaatnya itu untuk mengidentifikasi struktur tematik dari data teks secara otomatis dan seperti merangkum ribuan dokumen, menemukan pola tersembunyi, dan meningkatkan pencarian informasi yang lebih relevan dan efisien. Lalu di sini ada perbedaan dari topik modeling dengan metode klasifikasi atau clustering teks lainnya. Dari aspek tipe, topik modeling menggunakan unsupervised learning. Artinya itu tidak butuh label, sedangkan klasifikasi teks itu supervised learning membutuhkan label. Lalu dari outputnya itu topik modeling, distribusi topik untuk tiap dokumen dan kata. Sedangkan klasifikasi teks untuk melabel kelas untuk tiap dokumennya. Lalu untuk bagian keduanya yaitu prinsip kerja LSA dan LDA. LSA bekerja mengurangi dimensi dari representasi teks menggunakan teknik matematika bernama Singular Value Decomposition atau SVD. Lalu untuk LDA itu metode generatif probabilistik. Artinya model ini mengasumsikan bahwa setiap dokumen adalah kombinasi dari beberapa topik tersembunyi dan setiap topik adalah distribusi probabilistik atas kata-kata. Selanjutnya ini perbedaan utama dari LSA dan LDA. Dari model untuk LSA itu ada struktur laten dalam dokumen yang bisa ditemukan via SVD. Sedangkan untuk LDA itu dokumen terdiri dari campuran topik dan topik terdiri dari distribusi kata. Lalu untuk outputnya LSA itu ruang vektor laten hubungan antar dokumen dan kata. Sedangkan LDA itu distribusi probabilistik topik pada dokumen dan kata pada topik. Lalu masuk ke contoh sederhana dari LSA dan LDA. Misal di sini kita punya tiga dokumen. Dokumen A itu berisi kucing makan ikan, lalu dokumen B anjing makan daging, dan dokumen C ikan dan daging adalah makanan. Untuk LSA itu akan menemukan dua dimensi utama yaitu hewan dan makanan. Lalu kata kucing dan anjing akan mendekati satu sama lain karena sama-sama hewan. Di sini kata kucing dan anjing karena sama-sama hewan. Lalu ada kata ikan dan daging akan mendekati satu sama lain karena sering muncul dengan istilah makan. Lalu untuk LDA ini akan menghasilkan dua topik, di mana topik pertama itu kucing dan anjing, lalu topik kedua makanan, yaitu ikan dan daging. Ikan, daging, dan makanan. Artinya dokumen A memiliki 60% topik satu dan 40% topik 2. Dokumen B memiliki 70% topik satu dan 30% topik 2 dan dokumen C memiliki 10% topik satu dan 90% topik 2. Lalu masuk ke bagian 3 yaitu contoh dari penerapan topik modeling. Di sini saya mengambil data dari berita CNN Indonesia dengan tema sepak bola. Di sini saya mendapatkan total 317 dokumen. Yang pertama itu saya melakukan pre-processing text. Di sini saya melakukan lower casing, menghapus angka, menghapus tanda baca, tokenisasi, stop word removal, dan filtering kata pendek. Lalu hasil pre-processing tersebut disimpan ke dalam variabel df clean. Lalu untuk masuk ke metode LSA dan LDA-nya, pada LSA di sini saya menggunakan TF-IDF Vectorizer untuk representasi teks. Lalu reduksi dimensi dilakukan dengan truncat SVD sebanyak 3 topik. Dan topik akan diambil dari komponen SVD yang berisi kata-kata penting dari setiap topik. Contohnya itu di sini ada topik 1
berisi laga, tim, pemain, kualifikasi, babak, timnas, Piala Dunia, Jepang, dan Indonesia. Lalu untuk topik 2 itu contohnya ada Romeni, Ole, Gol, dan untuk topik 3 di sini ada Figueiredo, League Nations, Lewandowski, pemain Portugal, dan lainnya. Lalu untuk LDA-nya, di sini saya melakukan tokenisasi terlebih dahulu. Lalu membuat representasi teks menggunakan Corpora.dictionary dan Doc2Go. Lalu LDA model dibuat dengan Gensim Models dan akan menghasilkan 3 topik. Topik pertama dari LDA itu ada Indonesia Piala Dunia kualifikasi. Topik kedua ada Piala Dunia tim Ronaldo. Lalu topik ketiga ada Indonesia, Jepang, pemain, dan timnas. Lalu untuk hasil visualisasinya, ini untuk LSA yang topik satu, di sini paling banyak muncul itu ada melawan, poin. Untuk topik 2 LSA ada Cina, ada Rido. Lalu untuk topik ketiga LSA di sini ada Sang, Malaya, Harimau. Lalu untuk LDA yang topik satu di sini ada paling banyak itu Indonesia, Piala Dunia. Untuk topik kedua LDA ada Piala Dunia Tim Ronaldo. Dan untuk topik ketiga itu ada Jepang, Indonesia, dan pemain. Lalu untuk perbandingan hasil LSA dan LDA-nya, di sini berdasarkan keterbacaan topik, konsistensi tema, dan konteks data. Di sini saya menggunakan konteks sepak bola Indonesia. Dari topik yang lebih interpretatif untuk LSA itu cukup baik, namun cenderung campur aduk. Misalnya topik 2 itu ada Romeni, Ole, dan Timnas Indonesia. Lalu untuk LDA, ini masuknya lebih jelas karena tiap topik memiliki kata yang dominan dan konsisten. Misalnya topik satu itu ada Indonesia, kualifikasi, dan timnas. Lalu untuk aspek kejelasan topik, ada beberapa kata yang kurang relevan. Misalnya Meni dan Ole. Ini agak jauh konteksnya. Lalu untuk LDA lebih fokus karena mengarah ke satu tema, yaitu seperti timnas, Piala Dunia, dan kualifikasi. Lalu untuk kesesuaian dengan konteks sepak bola Indonesia, ini masuk relevan namun masih ada tercampur isu dalam dan luar negeri. Untuk LDA, ini sangat relevan karena topik-topiknya memuat keyword Indonesia, Timnas, Jepang, Piala Dunia. Berdasarkan label LDA lebih interpretatif dan lebih cocok dengan konteks data ini, yaitu berita sepak bola Indonesia dibandingkan dengan LSA. Karena tiap topik LDA memiliki kata kunci yang konsisten dan mudah dipahami, dan lebih mencerminkan isu utama dalam berita. Lalu kesimpulannya, untuk interpretasi tiap topik dari LDA, topik satu itu fokus pada timnas. Untuk topik 2 mengarah ke pembahasan tentang turnamen besar seperti Piala Dunia. Dan untuk topik ketiga, ini gabungan antara Indonesia dan lawan-lawannya di Piala Dunia. Jadi, metode LDA lebih unggul dalam konteks analisis topik berita sepak bola Indonesia. Dan LSA cenderung lebih, sedangkan LSA itu cenderung lebih kabur dan kurang konsisten. Lalu untuk codingan yang sudah saya buat di sini, saya menggunakan library yang sudah diinstal seperti NLTK, Word Cloud untuk visualisasi, Gensim untuk LSA dan LDA. Lalu setelah itu di sini saya sudah membuat file zip-nya yang di scraping dari CNN Indonesia dengan tema sepak bola. Di sini mengupload file zip-nya lalu akan dibaca txt-nya. Setelah itu dilakukan pre-processing. Di sini ada stop word, lalu ada lowercase, dan ada menghapus angka dan tanda baca. Selanjutnya masuk ke LSA. Di sini saya menggunakan TF-IDF Vectorizer. Dimensi menggunakan menggunakan 3 topik di sini.
Lalu hasilnya itu topik diambil berdasarkan dengan kata-kata skor tertinggi. Lalu untuk LDA, di sini untuk mentokenisasi dokumen menghasilkan tiga topik menggunakan Gensim model. Lalu untuk ini visualisasinya menggunakan word cloud dan outputnya akan seperti ini. Di sini untuk topik LSA terdiri dari tiga topik dan topik LDA terdiri dari tiga topik juga. Dan ini hasil word cloud-nya. Kurang lebih seperti itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.